Silau sekali ini ya. Saya nggak bisa lihat saudara. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya ingin menyapa baik saudara yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya damai sejahtera dalam Tuhan Yesus melimpah dalam kehidupan saudara dan keluarga. Saya diberitahu bahwa hari ini kelihatannya ada sedikit gangguan teknis. Slide mungkin nggak bisa kelihatan bagi Bapak Ibu yang menonton di rumah. Tapi saya akan mencoba untuk membaca setiap slide yang akan ditampilkan. Hari ini saya akan sampaikan sebuah khotbah yang saya beri judul Disappointment with God. Kecewa dengan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan istri saya, kami menonton film di bioskop, yaitu film Spider-Man, saudara. Filmnya seru, tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya. Biasa saudara kalau pengkhotbah nonton film juga cari ilustrasi, saudara. Ada satu hal yang menarik perhatian saya. Ada satu pernyataan yang diucapkan oleh salah seorang karakter dalam film tersebut, yaitu MJ. MJ ini adalah pacar dari Spider-Man. Ya, MJ berkata seperti ini. If you expect disappointment, then you can never really be disappointed. Ya, terjemahan gampangannya kurang lebih, kalau kamu bersiap-siap untuk kecewa, maka kamu tidak akan pernah kecewa. Kurang lebih seperti itu, ngerti saudara ya? Kalau kamu siap-siap untuk kecewa, expect untuk kecewa, maka kamu tidak akan pernah kecewa atau dikecewakan. Dan ini menarik buat saya. Ya, saya renungkan, memang dalam kehidupan kita, kekecewaan itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Betul saudara? Ada di sini yang gak pernah kecewa? Mungkin bisa angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan, saya kecewa saudara. Setiap dari kita pasti pernah kecewa. Ya. Dan ada orang yang terlalu sering kecewa sehingga mereka punya moto hidup seperti si MJ tadi. Ya, siap-siap saja untuk kecewa, maka kamu tidak akan pernah kecewa. Kurang lebih seperti itu saudara. Ya. Kekecewaan adalah pembunuh semangat, spirit killer. Ya, orang sehebat seperti apapun, ketika mereka sedang kecewa, hebatnya tidak terlihat saudara. Betul Bapak Ibu? Orang sepinter seperti apapun, punya talenta seperti apapun, ketika mereka sedang kecewa, pinternya, talentanya tidak terlihat. Kenapa? Kehilangan semangat. Ya, itulah disappointment, kekecewaan. Kekecewaan itu sesuatu yang dapat menghancurkan rumah tangga, ya, merusak pekerjaan, pelayanan, bahkan gereja. Ya, itulah kekecewaan saudara. Nah pertanyaannya saudara, ya pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana seandainya yang mengecewakan kita itu adalah Tuhan. Nah loh saudara, ya, coba saudara renungkan. Bagaimana seandainya yang mengecewakan kita itu adalah Tuhan. Tahukah saudara bahwa ada banyak orang, termasuk orang Kristen yang kecewa sama Tuhan? Ya. Dan ini sesuatu yang terus terang sulit untuk terdeteksi. Ya, dalam pertemuan ibadah besar seperti ini nggak bisa kita deteksi saudara. Dalam pertemuan komsel juga sulit. Ini sesuatu yang hanya bisa kita temukan dalam ruangan-ruangan konseling. Ketika kita mendengar seorang mencurahkan isi hati mereka, dan kemudian kita temukan bahwa ternyata mereka sedang kecewa sama Tuhan. Orang yang kecewa sama Tuhan biasanya mereka tinggalkan gereja yang melayani, tinggalkan pelayanan, ya, tinggalkan Tuhan, dan mereka katakan kecewa sama pemimpin, mungkin kecewa sama gereja, ya kecewa sama suami, istri dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau mereka jujur dan kemudian kita menggali dalam kedalaman hati mereka, masalahnya adalah hati yang sedang kecewa sama Tuhan. Masalahnya kalau kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan itu enggak berani saudara. Jadi marahnya sama Pastor Yapi. Tapi akar masalahnya kecewa sama Tuhan. Hari ini saudara saya ingin sampaikan ada 4 peristiwa sepanjang Injil dalam perjalanan pelayanan Yesus. Orang-orang yang kecewa sama Tuhan Yesus. Tahukah saudara buat Tuhan Yesus mengecewakan banyak orang? Ya. Di sini saya mau komen sedikit. Kalau Tuhan Yesus saja mengecewakan banyak orang, jangan kita ngesok mencoba menyenangkan semua orang. Sudah bisa mengerti? Ya. Orang Yesus saja mengecewakan banyak orang kok. Kita coba-coba sok menyenangkan semua orang. Bahkan saya berani bilang saudara, kalau semua orang senang sama saudara,
Sebenarnya itu tanda tanya besar, saudara. Jangan-jangan ya kita ini orang yang nggak punya prinsip, nggak punya pendirian, nggak punya visi, nggak punya conviction. Karena semua orang senang sama kita, nggak ada yang kecewa sama kita. Saudara bisa mengerti? Ya. Tapi bukankah Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita? Maaf saudara, siapa bilang? Kadangkala, bahkan seringkali Tuhan kecewakan kita. Dan saya mau berkata, saya bersyukur, dengar saudara, saya bersyukur punya Tuhan yang mengecewakan saya kadangkala. Kenapa? Karena artinya dia Tuhan saudara. Betul saudara? Kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, artinya dia bukan Tuhan. Artinya dia sama kita, hikmatnya sama dengan hikmat kita. Ya, jalan pikirannya sama dengan jalan pikiran kita, kemauannya sama dengan kemauan kita. Ya, Tuhan sama dengan kita. Tapi justru karena dia Tuhan, dia jauh lebih besar daripada kita, hikmatnya, jalan pikirannya, kemauannya. Maka kadangkala dalam hidup kita kecewa. Karena dia Tuhan dan kita bukan Tuhan. Are you with me? Ya, saya tunjukkan sebuah pernyataan, saudara tulis saja atau potret saja. Ini adalah inti khotbah pada pagi hari ini. Dengar baik saudara, yang di rumah yang gak bisa lihat slide, saya akan bacakan. Jika Tuhan mengecewakanmu, artinya ada hal-hal dalam hidupmu yang belum selaras dengan Tuhan. Karena kekecewaan terhadap Tuhan adalah cara Tuhan mengevaluasi pengenalan dan harapan-harapan kita tentang Tuhan. Renungkan itu saudara. Ya, saya ulang, mungkin bagian yang kedua saja. Kekecewaan terhadap Tuhan adalah cara Tuhan untuk mengevaluasi pengenalan dan harapan-harapan kita tentang Tuhan. Amin saudara. Saya akan sampaikan sekali lagi ada 4 peristiwa sepanjang Injil. Orang-orang yang kecewa sama Yesus. Dan kita akan temukan kenapa mereka kecewa dan bagaimana kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut. Hari ini agak berbeda dari biasanya saudara. Kita nggak lihat satu perikop dan dalami begitu ya. Saya akan sampaikan 4 perikop yang berbeda. Kita lihat permukaannya saja. Kita akan zoom out mungkin dalam khotbah-khotbah berikutnya. Saya akan jabarkan satu persatu. Let's see ya. Yang pertama saudara, ada 4 macam kekecewaan terhadap Tuhan. Yang pertama, orang yang kecewa akan waktu Tuhan. Kecewa akan waktu Tuhan. Peristiwa pertama ada dalam Yohanes 11 saudara. Ini adalah peristiwa kematian Lazarus. Saudara ingat, suatu ketika Lazarus dia sakit keras dan kemudian 2 cicinya, Marta dan Maria, mereka sahabat Yesus, mereka kirim orang untuk panggil Yesus. Jauh-jauh hari ya, ketika Lazarus masih sakit, kirim orang untuk panggil Yesus. Tapi Yesus, Alkitab jelas mencatat, sengaja datang terlambat. Berlama-lama saudara, tinggal 2 hari. Kemudian 2 hari perjalanan dan baru sampai ya. Dan Lazarus sudah meninggal 4 hari lamanya. Bisakah saudara bayangkan kalau saudara menjadi Marta dan Maria? Ayat 32 berkata, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, perhatikan ini saudara, melihat Yesus, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terjemahan aslinya, seandainya engkau ada di sini, waktu itu, ada tambahan kata waktu itu. Ya, jadi 4 hari yang lalu, seandainya engkau ada di sini, 4 hari yang lalu, waktu itu, saudaraku Lazarus pasti tidak mati. Saya percaya saudara Maria dan Marta mengharap Yesus untuk datang sebelum Lazarus mati, untuk sembuhkan Lazarus. Tapi Yesus sengaja datang terlambat. Alkitab tidak mencatat dengan eksplisit bahwa Maria kecewa. Tapi bayangkan kalau kita ada di posisi Maria, Bapak Ibu. Ya, menunggu Yesus, sudah mengirim orang jauh-jauh hari, tapi sengaja berlama-lama dan kemudian datang terlambat. Apakah saudara kecewa? Pasti kecewa. Saya kecewa kalau jadi Maria dan Marta, saudara. Bayangkan bagaimana kira-kira cara bicara Maria. Apakah dia ngomong, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, waktu itu, saudaraku pasti tidak akan mati. Kira-kira ngomongnya seperti itu? Cengengesan begitu ya. Lalu high five sama Tuhan Yesus misalnya. No.
Kita mencatat Maria tersungkur di kaki Yesus. Dan saya bayangkan dia ngomong kalimat ini dengan setengah menjerit. Dengan menangis, Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Waktu itu 4 hari yang lalu, saudaraku pasti tidak akan mati. Kecewa saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada di antara saudara yang pernah ada dalam posisi seperti Maria. Saudara berdoa untuk sesuatu, menunggu Tuhan tolong saudara lakukan sesuatu. Tapi Tuhan terlambat. Seperti Maria, kadang-kala kita pun menangis, kita tersungkur di kamar kita sendirian, tidak ada orang. Kita menangis dan berkata, Tuhan seandainya engkau tolong aku waktu itu. Seandainya engkau jawab doaku, engkau sembuhkan mamaku, engkau berikan aku pekerjaan yang satu itu, waktu itu kita kecewa saudara. Kecewa akan waktu Tuhan. Ini kita jujur-jujuran saja saudara. Saya alami berkali-kali dalam kehidupan saya pun ada dalam posisi seperti Maria dan Marta kadangkala. Kecewa dengan waktu Tuhan. Kadang-kala kita mendengar statement, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan sempurna. Dan saya aminkan hal tersebut. Saya pernah khotbah hal yang sama. Tapi jika saya berikan perspektif yang agak berbeda saudara. Kalau kita lihat kisah ini jelas Yesus datang terlambat. Menurut waktunya memang tidak terlambat. Tapi menurut waktu Maria dan Marta kan terlambat. Kita kan sudah tahu endingnya saudara, betul. Happy ending, kita sudah tahu. Yesus enggak telat, tenang saja nanti juga bangkit. Tapi bayangkan saudara jadi Maria dan Marta masuk dalam kisah tersebut. Lazarus mati, Yesus masih jauh. 4 hari lagi baru datang. Terlambat enggak kira-kira Yesus saudara? Terlambat, orang ayatnya jelas berkata Yesus terlambat. Ayat 6 berkata setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ya sengaja saudara. Tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Hei, kadangkala Tuhan sengaja terlambat menolong kita, saudara. Itu realitanya. Menurut waktu kita, kadangkala Tuhan terlambat. Pertanyaannya kenapa? Ini penting saudara, di ayat 15 saya tunjukkan. Perhatikan ini saudara. Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya, baca sama-sama, kamu dapat belajar percaya. Did you get that? Kadangkala Tuhan sengaja terlambat menolong saudara. Mengapa? Supaya saudara dan saya dapat belajar percaya. Amin. Saya tanya sekali lagi, amin. Mau saudara belajar percaya? Siap-siap kecewa dengan waktu Tuhan. Kadangkala dia sengaja terlambat dalam kehidupanmu. Saya bawa di statement di awal tadi. Kalau Tuhan mengecewakanmu, artinya ada hal-hal dalam hidupmu yang belum selaras dengan Tuhan. Karena kekecewaan terhadap Tuhan adalah cara Tuhan mengevaluasi pengenalan dan harapan-harapan kita terhadap Tuhan. Dan salah satunya adalah mengevaluasi rasa percaya kita terhadap Tuhan. Rasa percaya itu seperti otot saudara. Semakin kita latih, semakin besar. Bayangkan kalau Tuhan selalu tolong kita tepat waktu, Bapak Ibu. Tuhan, aku mau pekerjaan itu. Kalau bisa sebelum tahun depan Tuhan. Lalu Tuhan berikan sebelum tahun depan. 31 Desember. Tuhan, aku mau Tuhan menikah, mendapat pasangan hidup sebelum aku umur sekian misalnya, 30 misalnya. Dan Tuhan berikan kita pasangan hidup sebelum umur 30. Tuhan, aku mau Tuhan, kau berikan aku PR. Sebelum Natal tahun depan, sebelum Natal tahun depan Tuhan berikan kita PR. Kalau Tuhan selalu memberikan kita jawaban doa kita tepat waktu, saya mau bertanya buat apa kita belajar percaya saudara? Betul Bapak Ibu? Tapi kadangkala Tuhan dia sengaja terlambat. Kenapa saudara?
supaya dalam keterlambatannya saudara dan saya dapat belajar percaya. Hari-hari ini, apakah ada di antara saudara yang sedang kecewa dengan waktu Tuhan? Maukah saudara belajar untuk percaya dan mempercayakan hidupmu pada waktunya yang sempurna? Karena kekecewaan adalah cara Tuhan mengevaluasi rasa percayamu terhadap Tuhan. Coba taruh tangan saudara di dada, ulangi doa ini saudara, pejamkan matamu, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ajari aku untuk percaya pada waktumu yang sempurna. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Kecewa akan waktu Tuhan. Dan yang kedua, saudara, ada orang yang kecewa sama Yesus. Ya, kecewa akan berkat Tuhan. Kecewa akan berkat Tuhan. Peristiwa yang kedua ini adalah dalam Yohanes pasal 6, saudara. Ya, saudara ingat kisah 5.000 orang atau 5.000 laki-laki yang mendapat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saudara ingat ya kisah itu, kisah yang sangat populer. Peristiwa ini terjadi sehari sesudahnya, saudara. Jadi ceritanya setelah mujizat itu, wah orang-orang ribuan orang senang sekali, saudara. Baru melihat mujizat yang luar biasa. Mereka kenyang, makan roti, makan bread top, saudara. Dan lalu mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sampai Yesus dia harus ngabur, saudara. Nah keesokan paginya mereka ketemu sama Yesus lagi, mereka dapati Yesus lagi. Dan mereka minta roti lagi, saudara. Mereka minta roti lagi. Tapi hari itu Yesus tidak berikan mereka roti. Yesus tawarkan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih berharga. Roti yang lain. Dia khotbah tentang roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku dan percaya kepadaku, tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Nah orang-orang, hah? I don't want that. We want bread. We want bread. Maunya roti yang hari ini dimakan, besok hilang, saudara. Yang hari ini mengenyangkan dan besok membuat kita lapar lagi. Ya, saya bacakan beberapa ayatnya. Mungkin dari ayat 34 saja ya. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, coba slide berikutnya. Berikanlah kami roti itu senantiasa. Ini mereka bayangannya masih roti yang bread top tadi, saudara. Roti yang hari sebelumnya. Ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Mereka enggak ngeh, saudara. Nah, perhatikan ayat 66, mulai dari hari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus, mengikut dia. Kenapa? Kuciwa, saudara. Kecewa. Saya pelajari perikop ini, saya renungkan, saudara. Dan saya renungkan bahwa kadangkala dalam kehidupan kita, kita pun sama seperti orang Yahudi tersebut, ribuan orang tersebut. Kita pusing dengan urusan roti, saudara. Bolak-balik kita doa, bolak-balik kita merengek, menangis sama Tuhan. Kadang-kadang marah sama Tuhan juga karena urusan roti, saudara. Nah, kita kecewa kalau kita tidak mendapat roti tersebut. Ya, roti itu artinya berkat-berkat yang instan. Berkat-berkat yang sementara yang hari ini ada, besok hilang. Yang hari ini memuaskan kita, besok kita lapar lagi, saudara. Itu roti. Roti-roti kehidupan, roti-roti dunia ini maksudnya, saudara. Ribuan orang tinggalkan Yesus dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Karena mereka kecewa, Yesus tidak berikan mereka roti. Padahal, saudara, Yesus sedang menawarkan sebuah berkat yang lain yang jauh lebih berharga, roti hidup. Kadang-kala kita seperti orang banyak tersebut, bukan, saudara? Kita berdoa minta roti-roti dunia ini. Nah, kita kecewa ketika Tuhan tidak memberikan roti-roti tersebut. Kita nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang membawa kita
pada dirinya sendiri. Roti hidup tersebut, berkat yang jauh lebih besar, lebih berharga, dan lebih mulia. Barang siapa datang dan makan dari roti itu tidak akan lapar lagi. Isn't that the greatest blessing that we all need, saudara? Bapak Ibu sekalian, saya mau berkata, segala sesuatu yang kita minta, yang akan membawa kita menjauh dari Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan berikan. Segala sesuatu yang kita minta yang akan membuat kita tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi mengutamakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, percayalah Dia tidak akan berikan. Inilah sebabnya mengapa kadang-kala Tuhan tidak menjawab doa kita, saudara. Mengapa sebabnya Tuhan mungkin tidak memberikan pekerjaan tersebut yang kita minta. Karena Tuhan tahu Dia sudah ada di depan pada masa depan kita dan Dia tahu persis kalau Dia berikan kita pekerjaan tersebut, kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Karena yang Dia mau membawa kita bukan pada roti-roti dunia ini, saudara, tapi pada dirinya sendiri, roti hidup itu. Ya, kita bisa kekeh, kita bisa mengusahakan mendapatkan hal tersebut dengan kekuatan kita, tapi Tuhan tidak pernah berikan itu pada kita. Berdoa minta teman hidup yang satu itu. Ya, Tuhan tidak berikan karena Tuhan tahu persis kalau kita menikah dengan orang yang satu itu, kita akan tinggalkan Tuhan. Berapa banyak kita mendengar orang-orang yang tinggalkan Tuhan oleh karena salah memilih pasangan hidup, saudara. Kenapa? Sekali lagi, yang Tuhan mau membawa saudara dan saya kepada roti hidup tersebut pada dirinya, saudara. Bukan pada roti-roti yang lain. Saya harap saudara bisa menangkap yang saya sampaikan pada poin ini. Sometimes God bless us not by what He gives, but what He takes away. Saudara bisa mengerti? Kadangkala Tuhan memberkati kita bukan dengan memberikan kita sesuatu, tapi mengambil sesuatu dari kita. Itu pun berkat, saudara. Oleh karena itu, saudara, berkat bukan hanya doa yang terjawab, doa yang tidak terjawab sekalipun, kadangkala itu adalah berkat yang besar. Tapi masalahnya masih tersamar, saudara. Masih tersembunyi di kemudian hari. Kita lihat ke belakang, kita baru ternyata itu adalah berkat Tuhan yang besar. Untung Tuhan tidak kabulkan doaku yang satu itu. Itu juga berkat, saudara. Saudara bisa mengerti? Cuma Eklesia Misi yang dikasih Tuhan, di dalam diri saudara, kalau saudara sudah ada dalam Yesus, percayalah, di dalam diri saudara ada roti hidup. The bread of life, the greatest blessing anyone can have in their life. Jadi jangan mudah kecewa ketika saudara tidak mendapat roti-roti dunia ini yang sifatnya sementara. Amin, saudara. Seperti orang banyak dalam kisah tersebut. Suatu ketika ada seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Istri yang kaya raya, milioner, saudara. Ya. Rumah tangganya hancur dan dia konseling sama seorang hamba Tuhan. Dia berkata, why? Kenapa rumah tanggaku hancur? Aku enggak mengerti, I don't understand. We have so much, we have everything. Aku punya cincin berlian yang sangat mahal ini, dia tunjukkan cincinnya, saudara. Aku punya rumah yang sangat mewah, aku punya 5 mobil luxury, aku punya rumah peristirahatan di pantai, di gunung, di mana-mana, saudara. We have everything that money can buy. Why? Kenapa rumah tanggaku hancur? We have everything that money can buy. Hamba Tuhan tersebut, dia berkata, ma'am, you are right. You have everything that money can buy. But you don't have the things that money cannot buy. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, di dalam Yesus, in Jesus, we have the things that money cannot buy. The bread of life. Amin, saudara. If you lose your money, you don't lose anything. If you lose your family, you lose something. If you don't have Jesus, you don't have anything. Karena Yesus adalah berkat terbesar, harta termulia, kekayaan sejati. The bread of life.
Sampai saudara mengerti hal tersebut, saudara akan terus berkutat pada roti-roti dunia ini yang kecil-kecil saja. Remah-remah roti-roti tersebut yang tidak akan pernah membuat hidup saudara puas dan bahagia. Roti hidup tersebut sudah Dia berikan, sudah ada dalam diri kita yang sudah menerima Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kecewa akan waktu Tuhan, kecewa akan berkat Tuhan. Dan peristiwa yang ketiga, dalam Matius 13, kecewa dengan siapa Tuhan bagi kita. Sudah ingat peristiwa ketiga ini ketika Yesus datang pulang melayani di kampung asalnya, di Nazaret saudara. Dan Yesus ditolak, dia melayani, dia berkhotbah di sana, tapi ditolak oleh orang-orang di kampung asalnya tersebut. Ya. Tuhan berkata, ayat 55-57, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah dia anaknya si Yusuf? Rumahnya kan di belakang alun-alun sana, mungkin saya bayangkan seperti itu. I know him. Bukankah ibunya bernama Maria, ada saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Yesus punya adik-adik perempuan ternyata saudara. Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa, perhatikan ini saudara, mereka kecewa dan menolak dia, menolak Yesus. Mengapa mereka menolak Yesus? Mereka tidak mengenal siapa itu Yesus sebenarnya. Mereka pikir Yesus kan manusia biasa, kecilnya gue tahu kok. Tukang kayu kok. Suka beli makanan di warung gue, kok sekarang bikin mujizat dan lain sebagainya. Something is off, mungkin mereka pikir seperti itu. Mereka tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Saudara, hari-hari ini hal yang sama masih terjadi saudara. Banyak orang kecewa dan tinggalkan Yesus karena mereka salah mengenal siapa Yesus. Mereka pikir Yesus hanya manusia biasa, itu kan hanya nabinya orang Yahudi. Yesus hanya guru yang bijaksana, pengajarannya bagus sih, tapi dia hanya guru biasa saja, banyak guru-guru yang lain. Dia hanya orang hebat saja, orang baik saja, tapi Yesus bukan Tuhan. Salah mengenal siapa itu Yesus. Dan peristiwa yang mirip saudara saya temukan dalam Lukas 24. Kisah dua orang murid yang berjalan di Emmaus. Saudara ingat saudara ketika Yesus mati disalib, ada dua orang jalan di Emmaus, ya, begitu kecewa, begitu cemberut, begitu sedih. Kok Yesus mati ya? Lalu Yesus menghampiri mereka jalan sama-sama, somehow mereka matanya seperti diselubungi dan tidak bisa mengenal bahwa itu Yesus. Dan Yesus tanya, murung amat sih? Aya naon? Gitu kan, kurang lebih seperti itu. Panjang amat muka lu? Ada apa sih? Dan dua orang itu, lu kemana aja? Lu gak tahu berita ini gonjang-ganjing yang sedang terjadi di Yerusalem. Ada seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, coba tunjukkan ayatnya. Dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan ini saudara. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Dua orang ini kecewa. Kenapa? Lagi-lagi salah kenal siapa itu Yesus. Bagi mereka Yesus hanya pembebas mereka dari penjajahan bangsa Roma saja. Mereka tidak kenal bahwa Yesus sebenarnya adalah pembebas kita dari dosa. Salah mengenal siapa itu Yesus sehingga mereka kecewa. Banyak orang saudara sekali lagi kecewa dan tinggalkan Yesus karena hal yang sama. Yesus adalah juru berkat, ya, dia sanggup menolong aku, dia adalah tabib yang ajaib, ya, minta apa saja dia akan beri. Tapi tidak mengenal, tidak mengerti bahwa lebih dari semua itu Yesus adalah Tuhan, penguasa tunggal, pemerintah satu-satunya, the Lord of all dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Saya membaca sebuah artikel, ada satu orang Kristen
menuntut gerejanya di kota Miami, saudara. Dia seorang tukang listrik, electrician. Kenapa? Karena dia katakan dia sudah 3 tahun lebih datang ke gereja tersebut dan pendetanya hampir setiap minggu berkhotbah. Kalau saudara ikut Tuhan, kalau saudara rajin memberi, rajin kasih perpuluhan, maka saudara akan menerima banyak berkat. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya. Dan orang ini saudara, dia katakan 3 tahun aku lakukan, aku beri perpuluhan, aku kasih banyak buat gereja, bukannya diberkati seperti janji firman Tuhan tersebut atau khotbah tersebut. Bangkrut saudara. Perusahaan listriknya bangkrut dan dia putuskan untuk menuntut gerejanya saudara. Nah, saya baca tersebut saya geleng-geleng kepala. Tapi bukankah ada banyak orang Kristen seperti si orang ini saudara. Salah mengenal Yesus dan lalu kecewa. Mereka punya bayangan, mereka punya harapan. Ingat saudara, kecewaan terhadap Tuhan adalah cara mengevaluasi pengenalan dan harapan-harapan kita terhadap Tuhan. Dia punya bayangan, punya expectation bahwa Yesus itu adalah juru berkat, juru penolong. Dia akan berikan aku berkat dan lain sebagainya. Sama sekali tidak mengerti dan tidak mengenal bahwa lebih dari semua itu, Yesus adalah Tuhan. If Jesus is not the Lord of all, He's not Lord at all. Saudara bisa mengerti? Oleh karena itu saudara, Alkitab dalam Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau kita percaya dan mengaku dengan mulut Yesus Tuhan, bukan Yesus juru berkat saudara, bukan Yesus juru penolong, bukan Yesus tabib yang ajaib, tapi Yesus adalah kurios, Tuhan. Artinya dia Tuhan, aku hambanya. Kita nggak lagi hidup seenaknya dewe saudara. Hidup mentuhankan Kristus dalam kehidupan kita. Itulah syarat keselamatan sebenarnya saudara. Ya. Sekali lagi, sampai saudara dan saya ada pada titik ini, mengerti benar, mengenal benar bahwa Yesus lebih dari segala sesuatunya. Dia adalah Tuhan bagi kita dan kita adalah hambanya. Maka kita akan selalu kecewa ketika kita mengharap sesuatu dari Tuhan dan dia tidak berikan hal tersebut. Sudah bisa mengerti? Kekecewaan akan siapa Tuhan bagi kita. Saya berdoa, saya berharap kita semua jemaat Eklesia Mission di tempat ini, yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, kita sungguh-sungguh mau mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan saudara. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah Tuhan. Bukan sekedar penjawab doa, penolong yang setia, tabib yang ajaib, dan juru berkat, juru mujizat, juru rawat. Dia Tuhan buat kita saudara. Penguasa tunggal dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, peristiwa yang keempat. Ada orang yang kecewa akan tuntutan mengikut Tuhan. Tuntutan mengikut Tuhan. Dalam Matius 19, kisah orang muda yang kaya. Saudara ingat? Ada orang muda yang kaya, ya, dia punya segalanya. Dia bilang, I have done everything. Aku sudah lakukan semua hukum Taurat. Ada 613 kalau tidak salah saudara. Aku sudah lakukan semuanya, hebat itu saudara. Rohani ini. Dan dia tanya, apa lagi yang harus aku lakukan untuk aku bisa mengikut engkau, untuk aku bisa mendapat hidup yang kekal. Dan saya bayangkan Yesus lihat dia dengan mungkin pandangan mata yang penuh kasih. Lihat dari ujung rambut ke ujung kaki. Saya bayangkan saja saudara. Saya suka membayangkan supaya firman Tuhan hidup saudara. Dan dia berkata, jika engkau hendak sempurna, pergi. Jualah harta milikmu, tolong sampai tunjukkan ayatnya. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya.
kecewa saudara dengan tuntutan mengikut Tuhan. Nah, seperti orang muda yang kayak ini, ada banyak orang Kristen akhirnya juga kecewa dan tinggalkan Yesus saudara. Kenapa? Tuntutan atau panggilan sebenarnya mengikut Yesus yang bagi mereka dirasakan terlalu berat, impossible. Dan lalu mereka tinggalkan Yesus. Ya, bagi orang muda ini hartanya saudara. Kenapa? Karena Yesus melihat di hatinya, ini berhalanya hartanya. Buat saudara dan saya mungkin berbeda. Ya, dia orang muda yang kaya. Kalau saya orang muda, titik. Enggak kaya saudara. Buat apa Yesus minta saya jual harta saya? Kaya-kaya amat kok saudara, enggak kaya malah. Tapi bukankah kita punya berhala-berhala tertentu juga dalam kehidupan kita? Kalau kita mau akui. Dan kadang-kala Yesus, dia melihat kita dengan tatapan pandangan yang sama mungkin penuh dengan kasih. Alfred, serahkan hal yang satu itu kepadaku. Ya. Acung, maaf, kok acung maksudnya. Ini yang ngomong Tuhan soalnya, masa kok acung gitu kan. Serahkan hal yang satu itu, berhalamu yang satu itu kepadaku. Nino, berhala yang satu itu, serahkan kepadaku. Dan ikutlah aku. Kira-kira bagaimana respons kita saudara? Apakah kita kecewa dan tinggalkan Yesus? Karena kita terlalu mengasihi berhala yang satu itu. Seperti orang muda yang kaya tadi. Atau kita mau setia. Meninggalkan segala sesuatu untuk mengejar yang paling berharga itu yaitu Kristus. Dan berkata hidupku bukan aku lagi. Tapi Christ in me. Seperti Rasul Paulus kita bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah yang disebut dengan total surrender. Penyerahan penuh saudara. Itu yang Tuhan cari. Saudara kalau saudara naik pesawat, ada di sini yang gak pernah naik pesawat? Siapa tahu dulu berenang dari Timor-Timor sampai ke Darwin gitu. Gak ada ya? Kalau kita naik pesawat saudara, katanya, saya juga gak pernah dengar. Ketika pilot itu sedang memacu pesawatnya di landasan atau runway, hendak naik pesawat, maka dia akan ngomong seperti ini. V1, V1, V1. Ngomong sama kopilotnya saudara. Apa itu V1? V1 itu adalah point of no return. Titik di mana kecepatan pesawat tersebut sudah terlalu kencang dan ada pada sebuah keseimbangan dengan tekanan udara, kecepatan angin dan lain sebagainya. Sehingga pesawatnya sudah harus take off. Mau gak mau harus naik. Kalau gak naik bahaya saudara. Bisa patah pesawatnya. Udah kagok. Itu namanya titik V1 saudara. Ya. Sebelum titik V1, pilot itu bisa mengerem dan membatalkan take off. Gak jadi. Gak apa-apa, belum V1 saudara. Tapi begitu dia berkata V1, dia harus fully committed. All out. Whatever happens, mau ketinggalan dompet kek, mau iPhone ketinggalan di kamar mandi kek. Ya. The plane has to take off. Itu titik V1 saudara. Tahukah saudara bahwa ketika saudara menerima Yesus dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu adalah titik V1 dalam kehidupan rohanimu. Sejak saat itu, there is no turning back loh saudara. We have to commit our life 100% to God. All out, complete surrender. Habis-habisan istilahnya. Buat Tuhan. Amin saudara. Ya. Itulah titik V1 dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kalau saya pelajari ya gereja mula-mula, terus terang kita harus malu saudara. Zaman dulu gereja mula-mula, pengikut Yesus di abad mula-mula, kalau orang bilang aku percaya Yesus atau aku pengikut Yesus, aku orang Kristen, itu resiko harga yang harus mereka bayar itu sangat besar saudara. Taruhannya nyawa karena dikejar-kejar, dianiaya, kalau kehilangan mata pencarian itu biasa saudara. Karena kekristenan dianggap sekte, cult. Mentuhankan sesuatu yang bukan kaisar. Mati itu taruhannya saudara, tuntutannya. Sehingga orang bilang, aku percaya Yesus, aku pengikut Yesus tuh
benar-benar mereka tahu ya panggilan tuntutan yang menunggu mereka dalam kehidupan mereka, saudara. Itu ada bobotnya. Orang ngomong aku percaya Yesus, ada bobotnya, saudara. Saudara bisa mengerti? Jujur saudara ya, saya katakan ini dengan kasih. Hari ini orang mudah sekali datang ke KKR, ditantang, siapa mau terima Yesus, angkat tangan, mengulangi doa lahir baru, dan lalu katanya percaya Yesus. Pulang, tidak ada sesuatu yang berubah. Yang nipu masih suka nipu, yang suka pukul istri masih suka pukul istri. Ya, dan lalu dengan mudah kecewa dan tinggalkan Tuhan ketika tuntutan panggilan mengikut Yesus dirasakan mereka terlalu berat. Itu bedanya committed Christianity sama convenient Christianity. Saya enggak anti altar call, saudara. Ya, kalau saya baca sejarah gereja itu sesuatu yang baru muncul kurang dari 100 tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat sesuatu jangan merasa it's always been like that forever. No, saudara. Banyak hal dalam kehidupan gereja, apalagi pengajaran-pengajaran itu baru muncul kurang dari 100 tahun yang lalu. Saya ingin dengan munculnya gerakan Pentekosta evangelism. Saya ingat ketika saya masih di Bandung, saya ikut sebuah acara KKR sebagai panitia, saudara. Setiap gereja kirimkan panitia, saya jadi panitia. Dan pada harinya sebelum acara dimulai, panitia dikumpulkan. Lalu saya ingat ketua panitia, seorang hamba Tuhan. Dia berkata, ini semua yang jadi panitia, nanti setelah khotbah ada altar call. Panitia kalau ditanya siapa yang mau terima Yesus, angkat tangan. Panitia harus angkat tangan ya. Untuk memancing saudara orang-orang yang mau terima Yesus tapi malu-malu begitu. Angkat tangan. Begitu orang-orang angkat tangan, turunkan, tarik mereka ke depan. Doain. Tulis namanya. Follow up. Jujur saudara. Jadi orang ngomong aku percaya Yesus, kadangkala itu tidak ada bobotnya saudara. Seakan-akan tidak ada tuntutan atau panggilan apa-apa saudara. Kan gratis memang keselamatan Nino. Hei gratis buat kita, buat Yesus kan gak gratis saudara. Harganya begitu mahal, dia mati di kayu salib untuk membawa saudara dan saya diselamatkan. Ada panggilan, ada tuntutan dalam mengikuti Yesus. Bertahun-tahun yang lalu ketika kita masih di Kingswood ada acara yang kita lakukan seperti retreat begitu. Dan lalu ada orang yang terima Yesus katanya dan lalu dibaptis pada hari itu. Dan lalu setelah dibaptis kesaksian dan itu adalah hari terakhir kita melihat orang tersebut. Belakangan saya mendengar dia menyesal dibaptis. Terlalu emosional, ikut-ikutan begitu katanya saudara. Kalau kita berkata aku percaya Yesus, ketahuilah, sadarlah ada panggilan yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Titik V1 dalam kehidupan kita. All out, complete surrender, fully committed bagi Tuhan. Amen saudara. Ada satu orang dari agama lain, ketika saya di Bandung dulu terima Yesus. Dan dia kesaksian kalau bikin acara KKR atau seminar dia dipanggil oleh gereja-gereja lain juga. Wah naik daun. Bagaimana dia ditentang oleh keluarganya, dikucilkan, diusir dan lain sebagainya. Luar biasa saudara. Tapi waktu berlalu saya tanya kemana sih orang itu. Ternyata sudah tinggalkan Tuhan dan kembali lagi ke kepercayaan lamanya. Memang tantangannya besar, saya juga mengerti saudara. Tapi itulah panggilan harga yang harus kita bayar menjadi pengikut Kristus saudara. Committed Christianity, bukan convenient Christianity. Dari awal Yesus sudah beritahu kita saudara, baca Alkitab kita, tuntutan panggilan mengikut Tuhan. Matius 16 ayat 24 dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 10 ayat 35, aku datang, dengar ini saudara, ini jarang dikhotbahkan. Tapi ini perkataan Tuhan kita loh saudara.
Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ketika dia khotbah di atas bukit, dia sampaikan hal-hal yang bagi orang pada saat itu groundbreaking. Nggak ada orang yang ajar hal seperti itu. Dia berkata, kasihilah musuhmu. Love your enemies. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kalau orang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalan bersama dengan dia 2 mil dan lain sebagainya. Inilah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Amin saudara. Aminnya kecil. Amin. Ketika kita percaya Yesus, sekali lagi itu adalah titik V1, all out, fully committed, complete surrender. Kita berikan segala sesuatu bagi Tuhan. Dan kita hidup sesuai dengan tuntutan panggilan mengikut Kristus. Sampai kita ada pada titik tersebut saudara dan mengerti benar. Saya mau berkata, saudara akan mudah kecewa ketika mengalami tantangan, panggilan, tuntutan mengikut Kristus yang saudara rasa terlalu berat dalam kehidupan saudara. Sudahkah saudara sampai ke titik V1? Ini pertanyaan yang harus kita renungkan pagi ini saudara. Karena terlalu banyak orang kecewa tinggalkan Yesus karena hal tersebut. Saya akhiri dengan sebuah kisah yang pernah saya sampaikan dulu saudara, tapi saya sangat suka. Ada satu orang bernama Eric Liddell. Dia seorang pelari, atlet asal Skotlandia. Dia juara lari di mana-mana di Inggris Raya saudara. Tapi dia juga orang Kristen yang cinta Tuhan saudara. Lalu tahun 24 ada Olimpiade di Paris. Dan Eric Liddell dia mau ikut Olimpiade sprint 100 meter. Ya, di Paris itu adalah perlombaan atau pertandingan lari spesialisasinya 100 meter sprint. Tapi ternyata mendekati harinya dia batalkan saudara. Eric Liddell dia nggak jadi ikut pertandingan 100 meter di Olimpiade tersebut. Meskipun bertahun-tahun dia sudah melatih dirinya. Cita-citanya, mimpinya juara sprint di Olimpiade. Kenapa batal? Karena ternyata alasannya mungkin akan membuat saudara tersenyum. Mungkin saudara pikir so ridiculous. Saya batalkan ikut lomba 100 meter di Olimpiade Paris tersebut. Karena lomba tersebut jatuh di hari Minggu. Dan dia bilang bagaimana aku bisa bertanding di hari Sabat. Di hari di mana Allah telah memisahkan sebagai hari untuk beribadah dan beristirahat. Ini adalah pilihan yang aku ambil oleh karena aku telah berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan. Eric Liddell, dia utamakan Tuhan lebih dari hal yang paling berharga dalam hidupnya pada saat itu. Menjadi juara sprint Olimpiade. Dia dikecam orang-orang sebangsanya, dibilang egois, fanatik lah dan lain sebagainya. Dia tetap pergi ke Olimpiade Paris tapi ikut lomba lain yang di hari lain saudara. 400 meter, bukan spesialisasinya. Nggak mungkin menang lah. Ketika dia sedang pemanasan, ada satu penonton berikan sebuah kertas kepadanya. Tulisannya adalah sebuah ayat yang berkata, He who honors me, I will honor. Barang siapa menghormati aku, ia akan kuhormati. Eric Liddell semangatnya bangkit. Dia ikut lomba lari tersebut. Ternyata dia menang, mendapat medali emas. Bahkan memecahkan rekor Olimpiade 400 meter pada saat itu. Dan dia terus menjuarai beberapa kejuaraan lainnya. Dan ketika karirnya, jaya-jayanya saudara. Eric Liddell lagi-lagi dia memutuskan untuk mengutamakan Tuhan. Dia tinggalkan profesinya sebagai pelari. Dan dia pergi ke China, kota Tianjin sebagai misionaris. Dia melayani di sana
Dan sekali lagi orang katakan bodoh dan lain sebagainya. Tapi dia layani dengan setia. Nah, kemudian tidak lama tentara Jepang Perang Dunia menduduki kota China. Dan orang-orang warga negara asing di sana berbondong-bondong meninggalkan China. Tapi lagi-lagi Eric Liddell mengutamakan Tuhan. Dia tetap tinggal di sana melayani. Dan kemudian dia ditawan oleh tentara Jepang, dimasukkan ke kamp tawanan. Ya, dan di kamp tawanan tersebut dia tetap setia melayani para tawanan yang lain, melawat orang tua, mengobati tawanan yang terluka, mengajar anak-anak kecil dan lain sebagainya. Dan Perdana Menteri Inggris pada saat itu mendengar, ini ada satu orang Inggris ditawan oleh tentara Jepang di China. Dan Perdana Menteri adakan perjanjian ekstradisi. Gua kembaliin tentara Jepang, tawanan, lu kasih kembaliin Eric Liddell. Eric Liddell lagi-lagi, dia utamakan Tuhan, dia tolak tawaran tersebut. Dia berikan tempatnya kepada seorang wanita yang sedang hamil. Dia saja yang bebas. Singkat cerita, Eric Liddell kena tumor otak di kamp tawanan tersebut. Dan dia mati dalam usia 41 tahun. Dan dia tulis sebuah kata-kata terakhir sebelum dia meninggal yang ditemukan oleh pembantunya. Kata-kata tersebut berkata, complete surrender, penyerahan penuh. Sampai hari ini saudara, orang-orang di kota Weifang, China masih menghormati dan ingat si Eric Liddell. Kalau ada orang-orang China hari-hari ini dan banyak jumlahnya hari ini menjadi orang Kristen, itu salah satu cikal bakalnya itu adalah pelayanan Eric Liddell, saudara. Orang-orang di China di kota Weifang mendirikan monumen di sana, ada patungnya juga, saudara bisa lihat di slide tersebut. Dan kisah hidupnya diabadikan dalam sebuah film yang sangat terkenal tahun 80-an, yaitu The Chariot of Fire. Dan sampai hari ini saudara, Eric Liddell dijuluki orang sebagai the man who wouldn't run on Sunday. Sebuah julukan yang sebenarnya olok-olokan saudara. The man who wouldn't run on Sunday. Orang yang gak mau lari di hari Minggu, karena itu adalah hari ibadah. Julukan olok-olokan, tapi di mata Tuhan saya percaya ini julukan yang penuh dengan kehormatan. Dia adalah orang yang hidupnya sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dia rela tinggalkan apa saja di dunia ini demi menyenangkan Tuhan. Dan hidup dalam panggilan mengikut Tuhan. Maukah hari ini saudara, bukan hanya saudara, saya juga berkata kepada Tuhan, Tuhan ajar aku untuk serahkan segala keberadaan hidupku kepadamu. Masa depanku, cita-citaku, keakuanku, kesombonganku, hartaku, uangku, segala sesuatu yang aku punya, aku kesampingkan itu dan aku mengejar yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus di dalamku. Maukah kita katakan seperti itu di hadapan Tuhan pada siang hari ini? Committed Christianity, bukan convenient Christianity. Karena kita sudah mencapai titik V1 tersebut dalam kita mengikuti Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan sebentar dan kita tutup dalam doa. Saya harap saudara renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Apapun yang Tuhan bicara di hatimu pada pagi hari ini, mari responi itu saudara. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami kekecewaan dengan Tuhan hari-hari ini. Saudara sulit untuk mengakui itu, saudara tidak pernah sampaikan itu di hadapan Tuhan dalam doa-doamu. But you know that you are disappointed with God. Mungkin kau kecewa dengan waktu Tuhan. Kecewa, kau minta sesuatu dan Tuhan tidak berikan. Kecewa dengan berkat-Nya. Kecewa dengan siapa Tuhan bagimu. Atau kecewa dengan panggilan tuntutan mengikut Tuhan yang terlalu berat dalam kehidupan. Mari hampiri Tuhan pagi hari ini dan naikkan doamu. Minta Dia bekerja menjamah hatimu. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan untuk hidup in complete and total surrender seperti Eric Liddell Tuhan.
Supaya kami tidak mudah kecewa, mudah meninggalkan Tuhan ketika ada tantangan yang menghadang kehidupan kami, dalam pengiringan kami, dalam pelayanan kami. Bangkitkan anak-anak-Mu Tuhan hari-hari ini di masa-masa pandemik Tuhan. Biar kami tetap punya semangat mengikut Yesus yang menyala-nyala. Punya gairah yang besar untuk mengikut dan melayani Tuhan. Sesulit apapun tantangan yang kami hadapi. Engkau sudah berikan segala sesuatu yang Engkau mati bagi kami Tuhan. Berkat yang terlalu besar, terlalu mahal sudah Engkau berikan. Bagi kami itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk hidup bagi Tuhan. Mulai hari ini sampai akhir kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang menonton pada hari ini. Supaya Engkau bekerja beracara dalam hati mereka semua Tuhan. Engkau tilik hati mereka semua, Engkau gandeng tangan mereka. Mereka yang letih lesu Tuhan, Engkau bangkitkan mereka Tuhan, berikan kekuatan yang baru. Mereka yang kecewa Tuhan, berdoa Tuhan supaya Engkau pulihkan mereka. Engkau dekat pada mereka yang broken hearted and crushed in spirit. Itu janji-Mu Tuhan. Engkau angkat tangan kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh tergeletak. Terima kasih Bapak siang hari ini. Mari saya ajak kita sembah Tuhan sekali lagi. Sementara kita beracara dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenal-Mu lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku, tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan, jadi karya yang indah, Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagimu, pada rancangan-Mu bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setiap sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya. Saya serahkan pada Pastor Yamin. Ada rancangan-Mu bagimu, kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup.
setia sampai akhir hidupku. Engkau sudah